Pagi. Masih kurang semangat, ini karena kanker. Iya. Atau kering. Saya ulang ya, semangat pagi. Pagi. Oke, terima kasih ya. Jadi hari ini mungkin kita kedatangan tamu dari ibu-ibu Lembaga Peduli Kesehatan Indonesia, benar Bu? Ya, jadi kami ucapkan selamat datang di PKS Kencana Amal Tani Bu. Jadi inilah kami karyawati PKS PTK. Jadi mungkin alangkah baiknya kita dengarkan apa yang disampaikan ibu-ibu ini kepada kita pedomani dan laksanakan supaya kehidupan kita bebas dari penyakit atau kanker. Amin. Semua penyakit itu terjadi karena pola hidup. Jadi alangkah lebih baiknya kita dengarkan apa yang disampaikan ibu-ibu, mungkin lebih bagus, lebih baik, dan itu mungkin kita jalankan di kehidupan kita. Ada dari Pak Ahmad? Oke Bu, kami persilahkan. Oke Bapak Ibu, kita mulai aja ya. Waktu. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi. Yang saya hormati Bapak pimpinan dan yang saya hormati Bapak dan Ibu yang ada di tempat ini. Sebelumnya saya mau memperkenalkan diri karena ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang ya Pak ya. Ya. Perkenalkan Bapak, nama saya Deliana Dorosiska Boru Hasibuan dan ditemani oleh rekan kerja saya Ibu Helmi dan Ibu Anissa. Kami adalah konsultan kesehatan dari Lembaga Peduli Kesehatan Indonesia yang mana kami ditugaskan untuk melakukan sosialisasi tentang penyakit kanker, tumor, dan penyakit PTM ya. Nah, begitu banyak penyakit, kenapa harus penyakit kanker dan tumor? Karena pada saat ini penyakit kanker dan tumor lagi booming-boomingnya, maka lagi hangat-hangatnya kita bicarakan ya Pak ya. Dan menurut data WHO, Indonesia mendapat peringkat pertama paling banyak penderita kanker ya. Begitu banyak negara, kenapa harus Indonesia? Nah, Bapaknya bangga sebagai peringkat pertama paling banyak penderita penyakit kanker? Enggak. Benar? Makan saja ya. Nah, karena apa Bapak? Karena itulah kami tugaskan kemarin untuk memperkecil tingkat penderita penyakit kanker. Karena apa? Karena orang Indonesia minimnya, kurangnya informasi ya Pak ya. Penyakit kanker ini gaya hidup penyakit sepele. Nah, sebelumnya saya mau tanya sama Bapak dan Ibu yang ada di sini, ada yang tahu tidak apa itu kanker? Nah, Kurang tahu Bu. istilah itu tidak saya salahkan ya Pak ya. Karena apa? Karena setiap orang yang terkena kanker akan terkuras habis. Dompet Bapak yang tebal bisa menjadi Tipis. wajah Bapak yang ganteng di sini bisa menjadi jelek. Bahkan badan yang gemuk sekalipun bisa menjadi kurus. Karena apa? Karena setiap orang yang terkena kanker hari ini belum tentu besoknya meninggal dunia ataupun sembuh. Dikuras dulu harta semua yang kita miliki ya. Bapaknya punya sawit berhektar-hektar bahkan akan terjual. Bapaknya punya rumah gedung akan dijadikan. Gimana caranya supaya kita sembuh? Maka dari itu kami tugas kemarin untuk melakukan sosialisasi ya. Bagaimana cara mencegah, mengatasinya, serta mengobatinya. Tetapi ya Bapak ya, definisi kanker yang sebenarnya perubahan sel kita yang normal menjadi tidak normal dan diawali dengan tumbuhnya tumor. Tumor terbagi dua, tumor jinak dan tumor ganas ya. Tumor jinak perkembangannya sangat-sangat lambat, bahkannya besar begitu saja ya. Dia nggak sakit, dia nggak berdenyut ya. Awalnya apa? Awalnya kutil ya, lama-kelamaan menjadi tumor ganas. Bapak biarkan ya. Karena apa? Karena daya tahan tubuh kita masih kuat ya. Di saat daya tahan tubuh kita menurun, tumor jinak itu berdenyut dan berubah sifat menjadi tumor ganas. Itulah yang disebut dengan kanker. Tumor jinak bisa tumbuh di mana aja Ibu? Di lengan, di pundak, di kaki ya. Di leher juga bisa. Yang tidak bisa di mana? Di kuku, di gigi, dan di rambut. Contohnya seperti ini ya Bu ya. Ya Pak ya. 5 cm, awalnya 5 cm, 10 cm ya. Kita biarkan. Ingat ya Pak ya, kalau sudah ada yang namanya tumor itu jangan dioperasi ya. Karena apa? Operasi hanya pengangkatan rasa sakit atau pengangkatan penyakitnya. Bapak operasi hari ini 1 atau 2 tahun akan datang bisa tumbuh kembali. Karena apa? Akarnya masih tertinggal, selnya masih tertinggal. Karena apa? Karena dari lahir saja kita sudah membawa yang namanya bibitnya kanker ya. Nah Bapak, ada beberapa faktor yang bisa mempengaruhi sel kita normal ini menjadi tidak normal. Yang pertama dari mana? Faktor genetik ataupun keturunan. Kita ingat silsilah keluarga kita yang
kanker? Rentan tidak terkena kanker. Dari faktor yang kedua, yaitu faktor makanan dan minuman yang mengandung zat karsinogen. Ya, zat karsinogen ini Bapak pupuknya kanker nomor 1 di dunia. Ada di 4P, penyedap, pengawet, pemanis, dan pewarna. Nah, salah satu aja dari 4P ini Ibu dan Bapak ada gunakan nggak di rumah? Ada. Ada Contohnya apa? kurasa. Mie instan ya. Ya. Penyedap ya. Penyedap itu nggak usah jauh-jauh penyedap. Nggak usah sebut merek ya Pak ya. Ya. Nah, tanpa disadari, ibu sudah meracuni keluarganya karena apa? Karena dari lahir saja kita sudah membawa yang namanya bibit kanker. Tinggal menunggu kapan terinfeksinya. Di luaran sana tidak ada makanan yang tidak mengandung penyedap, benar nggak Pak? Ya. Ditambah lagi Bapak ditabur dengan penyedap di rumah. Jadi mulai dari sekarang dianjurkan sama ibunya pakai gula sama garam saja sudah cukup. Kurang enak pula, Bu. Kurang enak ya Pak ya? Iya. Betul. Karena nggak usah jauh-jauh ya Pak ya. Tanaman aja kita sirami dengan Ajinomoto subur nggak? Subur, Bu. Subur, apalagi bibit kanker yang ada di dalam tubuh kita. Saya, Bapak, Ibu, bahkan anak yang baru brojol aja sudah membawa yang namanya bibitnya kanker. Tinggal menunggu kapan terinfeksinya. Jadi kalau bapaknya mau sehat silakan. Tapi kalau nggak mau juga sih silakan. Itu tergantung bapaknya sendiri ya. Kalau Ya. bapaknya masih sayang sama keluarga, dianjurkan sama ibunya jangan lagi pakai penyedap, nggak bisa di stop, dikurangi secara Lahan. perlahan. Nah, kemudian dari yang ketiga dari mana? Dari faktor penyajian makanan yang salah. Di sini bukan makanannya yang salah, tapi cara penyajiannya. Contohnya, Magicom ya Pak ya, teknologi sudah canggih. Mau masak nasi bisa kita cok aja, benar nggak Pak? Ya. Nah, bapaknya pernah masak nasi nggak? Nah, kalau nasinya sudah matang Pak, bapak langsung cabut nggak cokannya? Enggak, bapak biarkan ya. Ya. Nah, sampai pulang kerja kalau nasinya belum habis bapaknya nggak cabut, benar tidak? Ya. Benar. Nah, bapak perhatikan warna nasinya berubah warna atau tidak? Tidak. Berubah kuning ya, nggak basi. Kemudian bapak makan, dikonsumsi, sayang dibuang ya Pak ya. Harga beras itu mahal, benar nggak? Ya. Nah, tanpa kita sadari nasi kuning tadi sudah mengandung yang namanya jamur Pak. Kita konsumsi setiap hari. Ingat Pak, kita mengkonsumsi nasi tidak sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, sampai seumur hidup. Setiap hari kita konsumsi. Bisa menyebabkan apa Ibu? Awalnya asam mah, kemudian asam lambung, setelah itu level, terus endingnya kemana? Ke kanker hati. Ingat ya Pak ya. Bapak tahu nggak itu apa penyakit PTM? Penyakit tidak menular 11-12 dengan penyakit kanker. Penyakit PTM ini Bapak ujung-ujungnya ke penyakit kanker. Jadi mulai dari sekarang buka pola pikir Bapak dan Ibu yang ada di sini ya. Sehat itu mahal ya. Aset Ya. yang paling berharga adalah Kesehatan. Jadi mulai dari sekarang Pak diingatkan ibunya di rumah kalau nasinya sudah matang sebaiknya Cabut. kalau mau hangat dicok kembali. Kalau bisa masaklah Secukupnya. saja. Nah Bapak Ibu sekilas tentang pemicu kanker ada yang mau ditanyakan? Ada Pak? Susu kaleng itu bagus nggak? Susu kaleng? Susu kaleng bagus. Tapi yang disinfek itu bagus. Yang namanya susu itu bagus nggak? Bagus lah. Iya. Oh. Iya. Sebenarnya kalau yang namanya pengawet masih ada. Bagus apa Pak? Asli apa? Capek yang salah. Ada lagi Air yang mau tajam ditanya, Pak? berarti. Sekilas tentang pemicu kanker. Biar kita lanjut. Lanjut. Ya Bapak, di sini saya akan menjelaskan dua kanker payudara untuk kaum wanita, kanker prostat bagi kaum pria. Yang mana duluan? Kanker payudara. Oke. Nah, Ibu, kanker payudara ya. Nah, gejala-gejala awal dari kanker payudara. Yang pertama apa? Wanita yang menyusui tidak tuntas sampai 2 tahun ya. Ada air asinnya tapi tidak disusui. Takut kendor ya Bu ya. Yang kedua apa? Wanita yang menyusui hanya sebelah payudara. Sebelahnya lagi buat siapa Ibu? Bapaknya. Bapaknya ya. Bapaknya banyak. Ya. Bapak ini bilang bapaknya ya. Kenapa Ibu?
menyusui tidak tuntas sampai 2 tahun, masih 8 bulan udah disape. Itu biasanya ibu-ibu karir ya, ibu yang sibuk bekerja ya. Kemudian apa? Wanita yang obesitas atau kegemukan, susah untuk beraktivitas. Nah, gejala-gejala awalnya seperti apa? Adanya bintik-bintik merah di sekitaran payudara, adanya kutu-kutu bersisik di bagian puting payudara. Kemudian rasa gatal yang amat sangat di bagian luar, bahkan di dalam payudara. Saking gatalnya Bu, kita bingung mau garuk yang mana ya. Iya. Kemudian adanya bara api merah dia, saking panasnya Ibu, putingnya itu masuk ke dalam ya. Kemudian apa? Adanya KGB atau kelenjar getah bening di antara ketiak dan payudara. Ingat Ibu, KGB itu ketiak dan payudara itu satu akar ya. Jadi kalau sudah ada KGB jangan dipencet atau jangan ditusuk, takutnya pecah ya. Nah, bagaimana cara mendeteksinya? Lakukan yang namanya mamografi ya. Mamografi dilakukan di rumah sakit. Sudah pernah mamografi Bu? Belum ya? Lakukan di rumah sakit ya. Nah, yang kedua dari mana? Dari kanker prostat ya Pak ya. Kanker prostat. Kanker prostat adalah pembunuh nomor 3 bagi kaum pria setelah stroke dan jantung. Sebelumnya sudah pernah Pak mendengar kata-kata dengan kanker prostat? Belum ya? Kanker prostat ini Bapak ada di alat kelamin pria. Jadi kalau bapaknya sudah terkena kanker prostat itu tidak ada gunanya lagi, nggak ada artinya, karena aset paling berharga bagi kaum pria itu adalah alat vitalnya, benar nggak? Ya. Makanya bapaknya itu ditinggalkan sama ibunya ya. Ya. Itu aset yang paling berharga. Kacau. Ya? Iya, tinggal tapi ibunya cari yang kedua. Mau Pak? Enggak. Mau. Di sini saya jelaskan ya Pak ya. Nah, lelaki yang rentan terkena kanker prostat yang pertama, lelaki yang di atas 50 tahun. Oh, masih jauh berarti Bu. Tapi Pak, lelaki yang di bawah 50 tahun